Strukturalisme merupakan studi analisis tentang generalisasi pikiran manusia dewasa melalui metode introspeksi. Dalam hal ini, psikologi dimaksudkan untuk mempelajari isi atau konten pikiran, sehingga sistem ini juga disebut dengan psikologi konten. Aliran strukturalisme ini berasal dari pemikiran Wilhelm Wundt yang kemudian di Amerika dikembangkan oleh muridnya yang bernama Edward Bradford Titchener. Titchener menulis pada tahun 1898 menekankan struktur mental dan menyebut sistem ini sebagai psikologi struktural. Sistem tersebut, apapun namanya, bertujuan menganalisis pikiran manusia melalui penerapan secara hati-hati metode eksperimental introspeksi yang dilakukan oleh ilmuwan terlatih. Secara analogis, sistem ini bertujuan untuk mengembangkan kimia kesadaran. Perlu ditekankan bahwa psikologi struktural merupakan penemuan Wundt. Titchener hanyalah satu dari sekian banyak muridnya dan mungkin murid yang tidak berarti dalam hal ini, dibanding dengan beberapa tokoh besar dalam psikologi Eropa dan Amerika yang dididik bersama Wundt. Namun, Titchenerlah yang berupaya membawa psikologi Wundt ke Amerika dengan mempertahankan konsep aslinya. Sebagian terbesar dari psikologi struktural dikenal para cendekiawan Amerika melalui ajaran dan tulisan Titchener. Kita perlu memberikan penghargaan yang berhak diperoleh oleh Wundt sebagai pendiri. Namun, kita harus mengakui peran Titchener sebagai juru bicara utama bagi psikologi struktural di Amerika Serikat. Wilhelm Wundt, ia lahir di Provinsi Baden di daerah barat daya Jerman. Ia adalah seorang anak pastor Lutheran. Di masa kanak-kanak dan remajanya, ia mengikuti jadwal belajar yang padat sehingga sedikit waktunya untuk bermain dan bersantai. Pola asuh ini membuatnya tumbuh menjadi seorang yang agak kaku, yang sepenuhnya berkomitmen pada upaya-upaya intelektual secara sistematis dan produktif. Wilhelm Wundt sekolah di Universitas Heidelberg dengan niat awal menjadi fisiolog, kemudian beralih ke kedokteran karena kepraktisan untuk memperoleh biaya hidupnya sendiri. Setelah 4 tahun ia belajar, ia menyadari bahwa ia sama sekali tidak tertarik menjadi dokter. Kemudian, pada tahun 1856, ia berangkat ke Berlin untuk belajar fisiolog. 2 tahun setelah itu, ia kembali lagi ke Heidelberg untuk menyelesaikan sekolah kedokterannya. Gelar yang diperolehnya dalam bidang ahli fal, sosiolog, dokter, ahli hukum, dan filsuf. Pria berkebangsaan Jerman ini dianggap sebagai titik tolak berdirinya ilmu psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang terpisah dari ilmu-ilmu induknya. Hal itu disebabkan karena Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig. Memang pada tahun-tahun sebelum Wundt mendirikan laboratoriumnya, sudah dikenal psikologi, tetapi belum ada yang menyebutnya sebagai sarjana psikologi. Biasanya, orang-orang yang mempelajari psikologi adalah seorang filsuf, ahli fal, dan dokter. Wundt tertarik pada psikologi setelah memperoleh basis kuat dalam bidang fisiolog, sehingga hasilnya ia mentransfer pemahamannya tentang ilmu pengetahuan dan khususnya dalam metode eksperimental ke minatnya yang baru. Selain itu, Wundt membayangkan suatu tipe psikologi etnik di mana studi ilmiah tentang karakteristik manusia dapat mengungkap proses-proses mental yang lebih tinggi melalui pendekatan antropologi yang berkaitan dengan bidang psikologi anak dan hewan. Ciri psikologi Wundt adalah penekanannya pada analisis atau proses kesadaran yang dipandang terdiri atas elemen-elemen dasar, serta usahanya menemukan hukum-hukum yang membawahi hubungan antar elemen kesadaran tersebut. Buah pemikiran Wundt. Menurut Wundt, psikologi strukturalisme mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, menggambarkan komponen-komponen kesadaran sebagai elemen-elemen dasar. Yang kedua, menggambarkan kombinasi kesadaran sebagai elemen-elemen dasar tersebut. Yang ketiga, menjelaskan hubungan elemen-elemen kesadaran dengan sistem saraf. Dalam teori proses mental, Wundt mengatakan bahwa jiwa itu seperti air, aktif, terus-menerus berubah, sehingga tidak dapat direkam dan dianalisis seperti dalam ilmu alam. Pandangan ini menyebabkan timbulnya teori aktualitas yang mengatakan bahwa jiwa adalah aktual,
fenomena langsung, bukan fenomena buatan lain. Ya, hukum mental dari Wundt yaitu 1. Hukum resultan psikis, yang sering disebut juga sebagai sintesa kreatif, yang berbunyi bahwa setiap gejala psikis yang kompleks selalu mempunyai sifat-sifat baru yang berbeda dari elemen-elemen lainnya. Kedua, hukum hubungan psikis, yaitu bahwa sebuah elemen kesadaran atau konten psikis akan mempunyai arti hanya dalam dengan elemen-elemen atau konten-konten psikis lainnya. Hukum kontras psikis, yaitu bahwa elemen-elemen saling memperkuat satu sama lain.